Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besarnya muatan yang tersimpan dalam kapasitor pada rangkaian loop tertutup. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada rangkaian pada gambar di bawah ini, yang mana saklar S1 mula-mula tertutup dan saklar S2 itu terbuka. Jadi rangkaiannya sebagai berikut. Ini ada saklar S1, ini ada saklar S2. Pertanyaannya adalah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor itu berapa mikrokulong. Jadi saklar S1 ini tertutup, saklar S2 ini terbuka. Karena saklar S2 ini terbuka, maka pada bagian tengah ini tidak dialiri arus ya Sobat 100. Dengan demikian kalau kita misalkan arus totalnya itu adalah I, maka nanti ada arus yang mengalir sebesar I1 di bagian atas. Di sisi yang tengah ini mengalir sebesar I2. Nah yang ditanya muatan yang tersimpan itu berapa? Nah sebelum mengerjakannya, pertama-tama kita hitung dulu hambatan total dalam rangkaian ini ya Sobat 100. Jadi Sobat 100 pahami bahwa rangkaian yang di atas ini bisa disusun secara seri, 1 ohm tambah 5 ohm hasilnya 6 ohm. Yang di tengah juga bisa disusun secara seri, 3 ohm tambah 3 ohm hasilnya adalah 6 ohm. Nah terus rangkaian 6 ohm di atas dan 6 ohm yang di tengah ini tersusun secara paralel. Ingat untuk rangkaian hambatan, kalau tersusun secara paralel cara hitungnya adalah pakai seper ya. Jadi seper R total itu sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya kan 2/6. 2/6 itu sama dengan 1/3. Dengan demikian hambatan totalnya itu sama dengan 3 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, kalau hambatannya total itu 3 ohm, kemudian di sini ada sumber tegangan 12 volt, maka kita bisa hitung arus totalnya pakai hukum ohm, yang mana arus sama dengan tegangan per hambatan total. Tegangannya 12 volt, hambatan totalnya 3 ohm. Jadi I sama dengan 12 dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, arus total 4 ohm ini terbagi 2. Jadi yang ke atas I1, yang ke tengah ini I2 ya. Nah, tadi pada rangkaian di atas hambatan totalnya 6 ohm, yang di tengah juga hambatan totalnya 6 ohm. Sehingga untuk menentukan perbandingan arus antara I1 banding I2 itu sama dengan 1/6 banding 1/6. Karena nilainya sama, maka bisa kita tulis I1 banding I2 itu sama dengan 1 banding 1. Atau arus pada I1 sama dengan arus pada I2 sama dengan setengah I total. Tadi arus totalnya kan 4 ampere ya Sobat 100. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan setengah kalikan 4. Hasilnya adalah 2 ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah sekarang untuk menghitung muatan yang tersimpan dalam kapasitor, kita perlu tahu potensial atau beda potensial pada titik ini ya. Misalkan titik yang di atas adalah titik A, yang di bawah adalah titik B. Terus kita buatkan loop dari titik B berlawanan arah jarum jam. Kira-kira loopnya seperti ini. Jadi kita perlu hitung beda potensial antara titik A dan titik B. VA kurang VB atau VBA ya. Jadi kita buat loopnya dari bawah ke atas. Yang di bawah ini ada arus I2 tapi berlawanan dengan arah loop kita. Jadi negatif I2 kalikan 3 ohm. Kemudian yang di atas ini ada arus I1 kalikan dengan 5 ohm ya. Jadi VA kurang VB atau VBA itu sama dengan negatif I2 kalikan 3 ditambah I1 kalikan 5. Tadi I2 dan I1 nilainya sama ya, 2 ampere. Jadi kita masukkan angkanya 2, negatif 2 kalikan 3 ditambah 2 kalikan 5. Ini adalah nilai VBA ya. Oke, kita hitung negatif 2 kalikan 3 hasilnya negatif 6, 2 kali 5 hasilnya 10. Jadi VBA itu sama dengan negatif 6 tambah 10. Negatif 6 tambah 10 hasilnya itu sama dengan 4 volt. Nah ini adalah nilai beda potensial antara titik A dan B ya. Nah karena ditanya muatan, sudah diketahui kapasitas kapasitornya 10 mikrofarad, maka untuk menghitung muatan rumusnya adalah Q sama dengan C kalikan VBA. Masukkan kapasitas kapasitor adalah 10 mikrofarad, beda potensialnya tadi 4 volt, maka Q sama dengan 10 mikrofarad kalikan 4 volt. 10 kali 4 hasilnya 40. Jadi muatan yang tersimpan itu sama dengan 40 mikrokulong. Ini
Jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada rangkaian seperti ini Sobat 100 harus analisa dulu. Pahami bahwa ketika di sini ada saklar yang terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir. Kalau tidak ada arus yang mengalir, maka rangkaiannya bisa disederhanakan menjadi ada rangkaian atas, ada rangkaian bawah ya. Nah ini tersusun paralel, makanya langkah pertama Sobat 100 cari dulu hambatan total untuk rangkaian hambatan paralel ini. Setelah itu Sobat 100 hitung arus totalnya. Jadi kita misalkan arus total yang di bawah ini ya, yang keluar dari sumber tegangan ini, maka untuk menghitungnya pakai rumus pada hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per hambatan total. Masukkan tegangan, masukkan hambatan total, ketemu arus total. Nah arus total ini terpecah jadi dua ya, yang ke atas kita misalkan I1, yang ke tengah misalkan I2. Karena sama-sama dilewati oleh hambatan 6 ohm, maka perbandingan antara arus I1 dan I2 itu rasionya adalah 1:1. Dengan demikian Sobat 100 bisa hitung nilai I1 sama dengan I2 berapa ampere. Kemudian kalau sudah dapatkan nilai arus I1 dan I2, Sobat 100 cari beda potensial antara titik B dan A ya. Ini bisa buat loop dari B berlawanan arah jarum jam ke atas sampai titik A. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan nilai tegangan antara VBA itu berapa volt, maka untuk menghitung muatan yang tersimpan pakai rumus Q sama dengan C kalikan V. Itu kan kapasitas dari kapasitor berapa mikrofarad, masukkan potensial antara B dan A berapa volt, tinggal dikalikan saja nanti ketemu ya. Muatan yang tersimpan adalah sekian mikrocoulomb. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.